Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan berbahagia. Jadi meskipun aku hari ini ya guys, aku tuh sebenarnya lagi nggak enak badan, tapi ya nggak apa-apa ya, aku buatin spesial buat kalian di malam ini. Untuk tema readingan kali ini guys, temanya itu adalah jujur ini pendapat dia keluarganya tentang kamu. Jadi kita akan cari tahu apa sih ya pendapat mereka tentang diri kamu ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya sebelum kita lanjut, karena ini sifatnya energi general, jadi hasil readingan ini bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbalik-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi kamu. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan booking saja guys ya. Nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Dengar gak sih suaraku kayak agak sengau gitu ya? Oke, jadi mudah-mudahan kalian juga bisa jaga kesehatan ya, perbanyak minum vitamin, apalagi ini kan kayak mau musim hujan ya, bukan mau musim hujan tapi udah musim hujan. Jadi langsung saja kita ke laptop ya. Kita akan coba cari signifikatornya dulu, aku pengen tahu bagaimana energi kamu. Energi kamu, strength. Oke. Meskipun ya kamu tuh tipikal seseorang yang sejatinya nggak suka ya ruang gerak kamu tuh terlalu dibatasi pasangannya. Kamu tuh orang yang nggak terlalu suka apabila hidup kamu tuh terlalu diatur-atur sama orang lain. Tapi setidaknya kamu tuh punya cara tersendiri bagaimana menghargai pasangan kamu. Artinya apa? Ya setiap nasihat yang diberikan pasangan kamu, dikit banyak tuh kamu berusaha untuk meresapi. Ya, tidak apa ya, dalam artian tuh ya kamu resapi gitu ya, kamu dengarkan, kamu hargai sebagai bentuk wujud bahwa kamu tuh benar-benar sangat sayang sama dirinya dia, dan membuat pasangan kamu tuh menilai bahwa kamu tuh pribadi yang bisa diatur. Artinya tuh gimana ya, meskipun kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya sangat sulit ya menerima masukan dari orang lain gitu ya. Kayak misalkan kamu tuh nggak suka diatur-atur seperti ini, seperti itu. Tetapi jika dibilangin pasangan kamu, hati kamu tuh langsung tergerak dan membuat dia tuh jadi kayak merasa tersentuh gitu. Artinya kan dia menganggap gitu ya bahwa diri dia ini seseorang yang sangat spesial di hati kamu. Karena kan tidak semua orang bisa mengendalikan hidup kamu, tetapi hanya dia saja yang mampu menasehati kamu, sehingga membuat orang itu benar-benar merasa berkesan gitu ya, bahwa posisi dia ini sangat dihargai oleh kamu. Dan saya melihat ya, di antara dia ini juga sepertinya ini ya, menceritakan ya sosoknya kamu ini kepada keluarganya, terutama ibunya dia. Dan ibunya sangat menyambut ya positif energi kamu gitu, sangat menerima. Ya, bahkan keluarganya juga sangat mendukung ya terhadap hubungan kalian. Bahkan ada juga ya desakan-desakan dari keluarga kecilnya gitu ya, untuk cepat-cepat meminang kamu ya. Kalau dia cowok, kalau dia cewek ya berarti kayak keluarganya ini mendesak gitu ya, agar cepet-cepet gitu, kapan nih kamu dilamar sama dia gitu ya. Karena memang sangat ngarep banget gitu ya, bisa menjadi menantu kamu. Kok menantu ya, apa ya, bisa menjadi mantu ya, bahasanya seperti itu. Kalau di Jawa sih namanya mantu. Kita coba cek lagi ya bagaimana energi kamu. Bagaimana energi kamu? Tuh kan kelihatan nih ya, belum udah Tara. Ini entah benar atau enggak ya, aku tuh ngerasa bahwa beberapa dari kamu tuh tipikal seseorang yang nggak tahu kenapa kamu tuh orangnya nggak tegaan ketika melihat orang lain daripada diri kamu sendiri. Artinya apa? Kayak rasa simpati kamu kepada orang lain tuh jauh lebih besar daripada ke diri kamu sendiri. Kayak kamu tuh lebih memikirkan perasaan orang lain dulu daripada egomu. Jadi kayak lebih baik tuh ya, aku nggak makan dulu nggak apa-apa, yang penting orang lain makan gitu. Kayak ya nggak tahu kenapa itu tuh kayak sudah mendarah daging di dalam hidup kamu ya. Mungkin orang tua kamu tuh membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh pesan dan kesan, sehingga itu
sangat terbawa ya sampai detik ini. Kayak terpatri di dalam diri kamu. Ketika kamu melihat orang lain susah, kayak kamu tuh juga ikut merasakan. Kamu tuh orang yang baperan gitu loh, nggak bisa kena momen yang sedih-sedih. Terkadang kena momen harus sedikit aja bisa terbawa ke dalam suasana kamu, karena basically kamu tuh tipikal orang yang nggak tegaan ya. Tapi terkadang orang-orang seperti kamu ini ya, kamu tuh tipikal orang yang sangat mudah dimanfaatkan kebaikan kamu. Tapi itu tidak membuat diri kamu merasa lelah untuk tetap terus menjadi orang baik. Bahkan saya melihat ya, kamu tuh sering banget ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah kamu percayai. Termasuk teman kamu ya, termasuk dimanfaatkan orang yang pernah kamu sayangi, yaitu masa lalumu. Pernah juga ya di antara kamu tuh ya dimanfaatkan oleh seseorang yang benar-benar sudah kamu percaya. Karena apa ya? Karena kamu tuh orangnya berpikir positive thinking aja. Kamu tuh tidak pernah berpikir buruk ya kepada orang lain. Karena niat kamu tuh selalu baik gitu. Jadi kamu percaya bahwa kebaikan tuh akan selalu datang pada kamu. Tapi ingat ya, jangan trauma menjadi orang baik ya. Karena suatu saat kebaikan juga akan menghampiri kamu. Meskipun kamu sering dimanfaatkan ya, tapi lillahi ta'ala aja. Karena niat kamu kan amal ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana energi kamu. Bagaimana energi kamu? Kita akan coba lihat. Wow. Menarik sih ya. Jadi aku tarik dalam di sini ya. Beberapa di antara kamu tuh ada yang pernah ya hampir menikah, atau sudah pernah menikah tapi gagal karena kepolosan kamu pada saat dulu. Sehingga itulah alasan kenapa di antara kamu tuh saat ini sedang dihadapkan sama situasi trust issue. Kamu tuh jadi tidak mudah percaya terhadap orang-orang yang kamu kenal atau orang-orang baru, karena kamu sudah tahu bagaimana rasa sakitnya dihianati ya, atau rasa sakitnya bagaimana diakhiri hubungannya. Karena yang saya rasakan tuh yang membuat diri kamu saat ini tidak mudah percaya, kamu pernah gagal ya, pernah gagal menikah ya, atau mungkin pernah bercerai gitu ya. Tapi yang membuat pasangan kamu merasa kamu tuh punya kelebihan ya, karena kamu tuh pribadi yang sangat sabar loh. Karena seseorang yang saat ini berdiri dengan kamu, dikit banyak itu dia tahu bagaimana kisah kamu di masa lalu. Karena setiap malam yang saya baca dari energi kamu sering ya curhatan sama dia, curcol, teleponan gitu. Kamu menceritakan kisah lama kamu, begitu pula juga sebaliknya ya. Dia menceritakan kisah lama kamu, menceritakan kisah lamanya dia gitu. Akhirnya tuh kalian nyambung klop gitu. Dan dikit banyak dia mempelajari bagaimana karakter kamu, bagaimana watak kamu, dan dia merasa srek ya, merasa klik sama kamu, merasa match gitu ya. Makanya itulah alasan kenapa dia saat ini sedang berjuang ya. Berjuang untuk kamu. Seperti itu. Kita coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi kamu? Bagaimanakah energi kamu? Bagaimana energi kamu? Kita cek dulu. Oke, ada kartu The Magician ya. Kita taruh dulu berat. Jika dilihat dari energinya ya, kamu tuh orang yang sebenarnya punya kemampuan dan keistimewaan. Tapi kamu tuh bukan orang yang sombong, kamu tuh bukan orang yang NPD gitu ya. Mentang-mentang kamu punya kelebihan ya, punya kemampuan, kok umbar-umbar ya kemampuan kamu ya, kok umbar-umbar ya potensi kamu nggak seperti itu. Jadi kayak meskipun kamu punya kelebihan, tapi kayak kamu tuh ingin selalu merendah gitu ya, ingin selalu merendah, ingin selalu apa ya, tidak ingin dipandang sombong. Itu semua atas dasar didikan dari keluarga kamu. Jadi mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang mungkin profesi kamu tuh benar-benar mentereng gitu ya. Mungkin ada yang seorang dokter, mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu yang seorang manajer, bahkan ada juga kamu tuh
yang jadi pengusaha gitu, tapi kamu tidak ingin mengumbar kelebihan kamu di hadapan siapapun, malah ya justru kayak kamu tuh ingin dipandang setara seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga saya melihat bahwa pasangan kamu dan keluarganya menilai bahwa kamu tuh bukan orang yang sembarangan. Karena apa? Orang yang lebih tahu adalah pasangan kamu, ya. Dia tahu apa kemampuan kamu, tapi kamu tuh selalu menjaga privasi kamu. Kamu tuh tidak ingin dilihat ya kelebihan kamu di hadapan orang lain. Makanya kayak ya pasangan kamu tuh ngerasa seneng sama kamu ya. Dia bucin banget sama kamu ya. Bahkan beberapa di antara dia ini rela berkorban loh ya, demi bisa bersatu dengan kamu. Cuman memang ya nggak tahu kenapa ya, kok aku lihat The Magician ini tuh energi hubungan kamu berat, tapi aku nggak tahu ya apa yang membuat hubungan kamu berat. Padahal dia sayang, padahal dia nyaman, tapi kayak ya selalu ada aja yang memberatkan hubungannya. Jadi kayak kalian coba komentar deh apa yang sekiranya membuat titik terberat dalam hubungan kamu sama dia. Kita coba cek lagi ya, bagaimana energi kamu. Energi kamu kita cek dulu. Ini kenapa ya? Kok aku tuh ngelihat beberapa di antara kamu tuh tipikal seseorang yang mandiri ya. Sebenarnya bukan mandiri sih, kayak gini loh. Beberapa di antara kalian tuh tipikal seseorang yang pandai menghadapi suatu masalah kalian sendiri tanpa harus melibatkan pasangan kamu maupun orang lain. Jadi kayak ya kamu tuh sudah terbiasa seberat apapun masalah yang ada dalam hidup kamu hadapi secara mandiri tanpa perlu minta bantuan ke orang lain. Justru malah beberapa di antara kamu tuh sering banget ya dimintai bantuan orang lain, tapi kamu jarang sekali minta bantuan kepada mereka. Jadi kayak gitu ya. Karena apa? Ya karena selagi kaki ini masih kuat untuk berdiri, sebesar apapun masalah pasti akan kamu hadapi. Bahkan ya, saya melihat beberapa di antara kamu tuh ada loh yang menyelesaikan ya hutang piutang keluarga kamu ya dengan jeripayah kamu sendiri. Bahkan ada juga mungkin ya beberapa di antara kamu tuh yang menanggung keluarga kamu secara mandiri meskipun kamu bukan anak yang pertama. Bukan satu-satunya anak di dalam keluarga kamu, tapi kamu kayak ya dituntut menjadi tulang punggung gitu, dan kamu tidak merasa terbebani karena kamu merasa bahwa itu adalah kewajiban kamu. Dan di mata pasangan kamu dan keluarganya ya, kamu tuh sosok seseorang yang hebat ya. Meskipun kamu terlihat sederhana, tapi kamu sangat luar biasa ya. Oke, dan di sini aku akan coba lihat ya. Bagaimana energi pandangan keluarga dia dan keluarga ya keluarganya tentang kamu. Bagaimana energi pandangan keluarganya tentang kamu? Energi. Oke, saya melihat ya meskipun ada di antara kamu tuh yang sepertinya sudah pernah berstatus ya, artinya ya mungkin kalau kamu cowok kamu seorang duda, kalau kamu cewek berarti kamu seorang janda. Tapi keluarga mereka tidak pernah menilai status kamu. Karena yang dia nilai itu adalah kebaikan kamu. Karena percuma juga gitu ya, seseorang yang single gitu tapi hatinya jahat ya, itu percuma. Dan keluarga mereka ini tipikal orang yang tidak pernah membanding-bandingkan ya antara status kamu dengan siapapun gitu. Yang penting kamu orangnya baik, kamu orangnya setia ya, terus kamu juga orang ini bisa diatur pasangannya ya. Keluarganya sangat senang menyambut kamu dan tidak sama sekali ya memberatkan apa latar belakang kamu gitu. Jadi ya udah gitu kan. Karena percuma juga ya, percuma juga. Dalam artian tuh single apapun status kita, tapi kalau perilaku kita buruk ya udah buruk aja gitu. Dan meskipun kamu sudah berstatus gitu, tapi karena kamu orangnya baik, ya udah keluarganya tuh welcome banget. Bahkan aku tuh melihat ya di antara kamu tuh ada yang deket banget loh sama keluarganya ya.
terus ada yang deket juga sama mamahnya juga gitu, dan nggak peduli gitu mamanya ya, entah kamu ini statusnya apa. Kita lihat lagi bagaimana energi pendapat keluarganya tentang kamu. Ini apa nih? Ada kartu Temperance ya. Oke. Ini kok malah energinya kebalik ya. Saya merasa bahwa saat ini ada di antara kamu tuh yang sedang mengalami suatu pertentangan dengan keluarganya. Aku nggak tahu kenapa ya. Apakah kamu sama keluarganya bermasalah, atau karena ada keluarganya yang nggak suka sama kamu, atau mungkin ada sebagian keluarganya yang merasa mengalami pertentangan terhadap hubungan kalian, sehingga membuat diri kamu tuh merasa tidak percaya diri apakah hubungan kamu bersama dia ini bakal finally atau enggak, bakal goals atau enggak. Tapi jika dilihat dari pasangan kamu tuh ya pro-nya ke kamu, tapi keluarganya ini kayak seolah mengalami gejolak penolakan gitu loh ya. Aku nggak tahu masalahnya apa, yang jelas tuh kayak akar masalahnya tuh ada di satu atau dua orang gitu ya, yang merasa itu kayak nggak nyaman gitu ya atas kehadiran kamu ya di dalam keluarganya dia gitu. Jadi sesuaikan aja, karena ini kan kelihatan tuh ya, ada yang nggak suka banget lihat kamu ya, dia nggak suka gitu ya. Nggak sukanya kenapa ya, aku sendiri nggak tahu gitu, kayak energinya tuh kayak nggak pengen aja gitu kamu tuh masuk ke dalam pihak keluarganya ya. Tapi munafik ya, dia kayak kelihatannya munafik gitu. Kalau di hadapan kamu tuh ya kayaknya so welcome aja, tapi di belakang kamu kayak jelek-jelekin kamu. Tapi ada juga ya yang kelihatan banget gitu nggak sukanya sama kamu. Aduh, kita cek lagi bagaimana energi keluarganya tentang kamu. Oke. Wow. Kalau dilihat ya, memang ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang dipertemukan dengan orang yang memang dia udah nggak punya keluarga ya. Nggak punya keluarga, mungkin dia maaf ya, kayak papanya udah nggak ada, atau mamanya udah nggak ada ya, atau bisa juga kedua-duanya itu udah nggak ada dan dia hidup dengan keluarganya gitu ya. Tapi karena kamu mau terima dia padanya, sehingga membuat pasangan kamu ini kayak seolah-olah tidak ingin kehilangan kamu gitu ya. Dan menurut aku tuh kayak apa ya, keluarga dia, karena kan ini orang tuh kayaknya masih punya keluarga ya, tapi bukan orang tua ya, dan keluarganya ini kayak merasa pingin gitu ya agar saudaranya ini gitu ya, atau pasangan kamu ini ya, itu segera ada temennya ya. Kayak ya temennya itu siapa ya, kamu gitu ya, masih itu biar nggak kesepian gitu ya, biar ada yang ngurus, biar ada yang respect gitu ya. Karena kan selama ini ya mungkin beberapa di antara dia ini hidup sendiri loh ya. Aduh, kasihan. Kita coba cek lagi ya di sini. Bagaimana energi keluarganya tentang kamu? Bagaimana energi keluarganya tentang diri kamu? Tuh ya. Ada kartu King of Swords ya. Aku nggak tahu di sini yang beda usia ini siapa ya. Apakah kamu yang lebih dewasa ketimbang dia, atau dia yang lebih dewasa ketimbang kamu? Karena yang aku rasakan tuh ya ini cukup pro kontra juga sih ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang memang usianya terpaut jauh dengan kamu, atau sebaliknya ya, kamu yang terpaut jauh dengannya, sehingga kayak ya ada beberapa dari keluarganya itu yang bukannya nggak merestui ya, tapi kayak apakah kamu ini benar-benar siap gitu ya, sudah dipikir secara matang. Karena kan antara kamu dan dia ini memiliki perbedaan usia yang sangat jauh gitu ya. Yang dia takutkan apa gitu ya, mungkin salah satu di antara kalian ini sama-sama nggak bisa mengimbangi satu sama lain, sehingga terjadinya suatu kegagalan, dan itu tidak keluarganya inginkan gitu ya. Tetapi jika memang kamu dan dia sama-sama merasa siap,
dan kuat gitu ya, bisa mengimbangi satu sama lain, it's okay, keluarganya akan mendukung penuh gitu. Karena memang sebenarnya itu kayak keluarganya cara berpikirnya itu simple gitu ya. Yang penting sama-sama saling nyaman, sama-sama saling mencintai, is okay. Hanya saja kayak keluarganya itu lebih memantapkan lagi apakah ini tuh sudah keputusan yang terbaik buat kamu atau hanya apa ya, keinginan sesaat aja gitu loh. Kita cek lagi bagaimana pendapat dia, bagaimana ya energi keluarganya tentang kamu. Aduh, kalau lagi pusing tuh kayak gini guys. Sorry to say. Five of Wands ya. Oke, jadi di sini tuh memang aku ngerasa ya bahwa realita dan fakta, kamu dan dia ini kayaknya sering banget ya jatuh dan bangun. Jatuh dan bangun tuh apa sih ya, banyak gitu ya. Mulai dari terjadinya putus nyambung ya, terus kemudian connect lagi, atau mungkin beberapa di antara kamu tuh ada yang ya memang pernah menjalin hubungan tapi lama juga putus, tapi akhir-akhir ini kamu sama dia terkoneksi lagi gitu. Jadi kayak sudah banyak sekali proses putus nyambung yang terjadi dalam hidup kamu sampai pada akhirnya saya melihat bahwa ini adalah energi yang terakhir. Artinya apa sih? Ya sudah gitu ya, ini tuh terakhir gitu. Jadi kayak tinggal bagiannya aja, karena kamu dan dia ini sudah mengalami fase sama-sama pendewasaan. Mungkin kalian putus nyambung tuh ya karena ego ya, mungkin kalian putus nyambung tuh karena nggak dewasa ya, atau mungkin salah persepsi gitu ya. Tapi energi sekarang tuh kayaknya lebih baik ya, kamu lebih dewasa, dia lebih dewasa, terus kamu lebih bijak, dan dia juga bisa lebih ngertiin perasaan kamu gitu. Sehingga ya dia melihat gitu bahwa ini merupakan titik terbaik kita untuk lebih serius gitu ya, lebih serius ke kamu, lebih serius, lebih mantap gitu ya, lebih yakin kayak gitu. Kita cek lagi bagaimana energi keluarganya ya, pandangan keluarganya tentang kamu. Oke, ada Five of Cups ya. Jadi kamu sadar nggak sih bahwa saat ini tuh ada loh keluarganya yang kayaknya tuh kepo banget sama kamu. Nggak tahu apa yang dia kepoin, tapi kayak keluarganya tuh pengen tahu banget siapa kamu gitu ya. Pengen tahu banget kamu tuh kayak gimana sih, latar belakangmu tuh apa ya, kerjaan kamu tuh apa ya. Jadi keluarganya pengen tahu, kepo ya. Mungkin kamu ada yang ngerasa nggak nyaman ya dikepoin seperti itu, tapi percayalah bahwa apa yang keluarga dia lakukan asalkan nggak berlebihan ya, semata-mata itu ya karena keluarganya tuh ingin mencarikan orang yang tepat gitu. Dan di sini tuh aku tahu sih bahwa kayak kamu tuh sebenarnya ngerasa risih juga gitu loh. Kadang ketika mungkin ketemu keluarganya, kayak keluarganya ini terlalu selektif banget gitu ya. Kamu ditanya inilah, ditanya itulah, bisa masak, bisa nyuci. Ya, terus kerjaan kamu apa, pengalaman kamu apa ya, kayak ya udah kayak ini aja ya, kayak ngelamar pekerjaan. Ada yang nggak nyaman sebenarnya dari kamu, tapi ya gimana lagi ya, orang kamu sayang juga sama anaknya. Jadi kayak ya udah, ini tuh kan ya awal gitu, lama-lama pasti keluarganya juga nggak akan kepo kok gitu ya, karena ini kayak opening aja biar kamu efek shock ya, efek shock di awal aja gitu. Tapi memang keluarganya kepoan sih menurut aku ya. Jadi kayak kuat-kuatan mentalnya kamu aja ya. Mental kamu kuat atau enggak gitu. Terus kita lihat yang terakhir ya. Yang terakhir, energi keluarganya tentang dirimu. Oke. Kalau di sini sih menurut aku ya, keluarganya itu ya keluarga yang lepas tangan ya. Artinya ketika anaknya ini udah dewasa, ya keluarganya tidak berhak untuk membatasi ruang gerak anaknya gitu. Dan keluarganya ini juga orang yang memang tidak monoton ya untuk masalah jodoh. Siapapun dia, yang penting jujur, dia orangnya setia, bisa diandalkan, dan yang pasti baik ya, sayang juga sama keluarganya. Is okay, keluarganya akan mendukung penuh. Dan di sini tuh
kayak kamu bisa menunjukkan ke keluarganya bahwa ini loh aku yang sebenarnya, tanpa harus menjadi orang lain. Ya memang ketahuan sih ya, ada di antara kamu tuh yang sedikit greget ya sama entah kakaknya ya atau kakak iparnya. Tapi yang penting tuh niat tujuan kamu baik dulu gitu, dan keluarganya menilai bahwa kamu tuh orangnya baik meskipun kamu ada yang nggak suka ya sama beberapa keluarganya gitu. Tapi ya so far tuh nyaman aja gitu ya. Oke, jadi sampai di sini aja dulu guys kekepoan kita tentang energi malam ini. Jadi kita sambung lagi besok ya. Dan bagi kamu yang sekiranya mau gabung di pembacaan tarot berbayar, booking aja silahkan ya. Nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi jangan lupa juga subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan uploadan video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa ya.